Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta kajian Sekolah Hadis Al-Bukhari Institute yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu dalam rangka melanjutkan kajian kita terkait dengan kitab Taisir Mustalahil Hadis karangan Syekh Mahmud Tohan, yang dimana sebelumnya kita tawakuf ya sebelum Ramadan, dan minggu lalu rencananya memulai tapi karena ada kendala jadi masih belum bisa. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa kita lanjutkan dan kedepannya bisa kita khatamkan. Kitab ini tersisa kurang lebih 1/5-nya Bapak Ibu. Jadi dan bisa kita khatamkan insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan menghadiahkan semisal pahala Al-Fatihah buat segenap guru-guru kita, kemudian untuk orang tua kita, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita, dan khususnya kepada penulis kitab ini, yaitu Syekh Mahmud Tohan ya. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Lana wa lahum jami'an al-Fatihah. Oke, baik. Kita akan mulai ya pembahasan ini dengan bab yang sebenarnya masih terkait dengan yang kita istilahkan dengan lautaiful isnad ya, atau lautaifus sanad. Keunikan sanad hadis. Nah, ini bagian ketiga dari bahasan lautaiful isnad yang diistilahkan atau yang dikenal dengan riwayatul akabir anil asagir ya, riwayatul akabir anil asagir. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Riwayatul akabiri anil asagir. Ini bahasan tentang riwayat akabir ya, riwayat perawi senior anil asagir, dari perawi yang junior. Nah, ini adalah salah satu fenomena dalam sanad hadis Bapak Ibu, di mana kadang yang menjadi murid itu lebih tua dari gurunya. Nah, jadi gurunya lebih muda, kemudian muridnya lebih tua gitu. Nah, itu terjadi dalam periwayatan sanad atau dalam tradisi hadis. Nah, sehingga bisa kita amati sebenarnya para periwayat hadis itu mereka tidak peduli terkait dengan umur
usia ataupun hal-hal yang terkait dengan ego diri. Yang penting ketika mereka mendengarkan ada hadis Nabi, maka dari siapapun itu, sekalipun umurnya lebih muda dari mereka, itu mereka ngambilnya gitu. Mereka meriwayatkannya. Nah, itu diistilahkan dengan riwayatul akabiri anil asghiri. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita baca. Yang pertama ta'rifuhu. Pengertian riwayatul akabir anil asghir. Lughatan al-akabiru jam'u akbara wal asghiru jam'u asghara. Jadi secara bahasa, lafaz akabir itu merupakan bentuk jamak atau bentuk plural dari akbar. Nah, akbar, ya, akbar itu isim tafdil dalam bahasa Arab. Nah, ketika dijamakkan itu dia berubah menjadi akabir. Akabir. Begitu juga dengan asghir. Nah, asghir ini adalah bentuk jamak taksir dari asghar. Nah, jadi asghar mufrad tunggal, sementara asghir bentuk jamak taksirnya. Yang artinya lebih kecil, ya. Akbar itu yang lebih tua, yang lebih besar. Asghar itu artinya yang lebih kecil. Wal makna riwayatul kibari anis sighari. Nah, maknanya adalah riwayatul kibar, periwayatan orang yang kibar, yang lebih tua, yang lebih senior, anis sighar, dari yang lebih muda, yang lebih kecil atau yang junior. Nah, itu pengertian secara bahasa, ya, riwayatul akabir anil asghir. Nah, sementara itu istilahan, secara istilah, riwayatul akabir anil asghir itu adalah riwayatul syakhsi amman huwa dunahu fis sinni wat tabaqati au fil ilmi wal hifzi. Yaitu riwayat seseorang, ya, amman huwa dunahu, dari orang yang di bawahnya. Amman huwa dunahu, maksudnya dari orang yang lebih rendah dari dia, atau orang yang di bawahnya, fis sinni, baik pada umur, dari segi umur, wat tabaqah, dan dari segi tingkatan, ya, tingkatan tabaqat sanad maksudnya, au fil ilmi, atau pada ilmu, wal hifzi, ataupun dalam hal hafalan. Nah, jadi ketika ada orang yang lebih tua meriwayatkan hadis dari yang lebih muda, atau orang yang tabaqatnya lebih senior, misalnya sahabat, meriwayatkan dari tabi'in. Nah, itu tabaqat namanya. Atau orang yang lebih alim meriwayatkan kepada orang biasa. Atau orang yang hafalannya lebih banyak meriwayatkan kepada orang yang hafalannya biasa-biasa saja. Nah, itu dalam ilmu hadis diistilahkan dengan riwayatul akabir anil asghir. Nah, bagaimana keterangan lebih lanjut dari istilah ini? Syarhut ta'rif, penjelasan dari ta'rif yang barusan disebutkan. Ayyarwiyar rawi an syakhsin huwa asgharu minhu sinnan wa adna tabaqatan. Nah, jadi gambaran dari riwayatul akabir anil asghir itu adalah bahwa seorang rawi, ya, seorang perawi hadis, meriwayatkan hadis an syakhsin, dari seseorang, dari orang lain maksudnya, huwa asgharu minhu, di mana orang lain itu lebih kecil dari si rawi itu, sinnan, secara umur, wa adna tabaqatan, dan lebih rendah secara tabaqat, ya. Nah, seperti yang kita contohkan tadi. Tabaqat itu misalnya tabaqat sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, kemudian tabi'at tabi'at tabi'in, kemudian seterusnya sampai mukharrij. Nah, itu disebut dengan tabaqat. Nah, ketika tabaqat yang lebih senior meriwayatkan dari tabaqat yang di bawahnya, nah, itu disebut riwayatul akabir anil asghir. Wad-dunuwu fit tabaqati kariwayati sahabati anit tabi'in wa nahwi dzalika. Nah, wad-dunuwu fit tabaqah. Nah, periwayatan yang rendah dalam tabaqat itu gambarannya seperti apa? Ya, rendah secara tabaqat itu gambarannya seperti apa? Yaitu seperti
riwayat sahabat anit tabi'in, ya, dari tabi'in. Nah, biasanya kan kalau hukum sanad itu biasanya kan sahabat meriwayatkan kepada tabi'in, ya, tabi'in murid dari sahabat harusnya. Tapi ada fenomena dalam sanad hadis itu justru sahabatlah yang meriwayatkan dari tabi'in. Nah, itu ada seperti itu. Wa nahwi dzalika, dan yang sama seperti itu. Misalnya tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Nah, itu juga ada. Nah, nanti akan disebutkan contohnya. Au yarwiya amman huwa aqallu minhu ilman wa hifzan. Nah, itu satu yang barusan kita jelaskan, itu salah satu bentuk dari riwayatul akabir anil asagir. Atau bisa juga riwayat akabir anil asagir itu yarwiya amman huwa aqallu minhu ilman wa hifzan. Seorang rawi meriwayatkan hadis dari orang yang lebih sedikit darinya berupa ilmu dan hafalan. Ya, jadi ada orang yang secara hafalan dia lebih banyak, secara ilmu dia lebih tinggi, tapi dia ngambil hadis kepada orang yang tidak punya hafalan, kecuali hanya riwayat yang dia ketahui saja. Atau ilmunya juga pas-pasan orang awam. Nah, itu terjadi dalam periwayatan hadis. Seperti apa contohnya? Kariwayati alimin hafidhin an syaikhin. Ya, seperti riwayat seorang alim lagi hafiz, yang hafal hadis, banyak hadis, ya, an syaikhin, dari seorang yang syekh. Nah, syekh ini artinya orang biasa, orang awam lah ya. Syekh ini bukan berarti orang syekh guru, bukan. Di sini artinya syekh ini orang biasa, orang yang tidak terlalu alim, atau orang yang hafalannya tidak terlalu banyak. Walau kana dzalika syaikhu kabiran fis sinni. Sekalipun ya syekh itu lebih tua secara umur. Nah, jadi ketika seorang alim itu meriwayatkan hadis kepada seorang awam, sekalipun orang awam itu lebih tua, tapi tetap saja dia disebut dengan riwayatul akabir anil asagir. Nah, riwayatul akabir anil asagir. Hadza wa yanbaghi at-tanabbuhu ila anna al-kibara fi sinni awil qidama fi tabaqati wahdahu ay bidunil musawati fil ilmi amman yarwi anhu la yakfi li ay yusamma riwayata akabir an asagir. Nah, wahada, dan hal ini harus ditanabuhkan, maksudnya harus maksudnya diberi semacam catatan ya. Nah, apa catatannya? Annal kibara, bahwa orang yang lebih senior secara umur, awil qidama, atau terdahulu secara tabaqat, wahdahu, semata-mata, artinya Suaranya tanpa, putus-putus apa Ustaz? ya. Gimana, Pak? Putus-putus. Suaranya nggak jelas, putus-putus. Suaranya putus-putus. Ya, masih, Pak? Timbul tenggelam ya suaranya. Oh iya. Ini jaringan kayaknya, Bapak Ibu. Volumenya juga agak kurang besar, Ustadz, maaf. Oh iya. Oke. Gimana, Bu? Sudah kedengaran? Ya, sudah. Ya, sekarang. Oke, sekarang. Teksnya punya saya ke ini separuh apa ya? Enggak separuh sih, beberapa apa namanya kepotong. Jadi mungkin Ustadz kurang geser ke kanan di tulisannya. Oh, iya. Ada sebagian tulisan kalau yang di sini tidak. sudah pas Ustaz. Ustaz. Oh, Ya. gitu ya. Saya pakai HP soalnya. Oh ya, mungkin di Belum lah Ibu kalau pakai HP. Ya. Mungkin volumenya kurang keras di sana, Bu. Nah, jadi potong beberapa kalimat ya. Jadi tadi harus ada semacam catatan ya. Jadi senior secara umur atau senior secara tabaqat saja ya, bidunil musawati, artinya tanpa adanya kesamaan fil ilmi, dalam hal pengetahuan,
amman yarwi anhu, dari orang atau dari gurunya, ya, itu la yakfi, itu tidak cukup, li ayyusamma riwayata akabir an asagir. Itu tidak cukup untuk menamakannya sebagai riwayat akabir an asagir. Nah, jadi tua secara tua secara umur saja atau terdahulu secara tabaqat saja itu tidak cukup disebut sebagai riwayat akabir an asagir. Tapi juga harus disertai dengan kesamaan dalam bidang ilmu ataupun hafalan. Nah, jadi ketika ada ya orang yang orang yang secara keilmuan dia lebih alim, ya, hafalan dia juga banyak, tapi dia meriwayatkan dari orang dari orang biasa, orang awam seperti yang tadi, maka itu tetap saja disebut dengan riwayatul akabir anil asagir. Jadi orang awam yang tua tadi, ya, sekalipun umurnya tua, tapi ilmunya di bawah si murid, maka tetap itu disebut dengan riwayat akabir anil asagir. Nah, seperti itu. Wal amthilatu at-taliyatu tudhihu dzalika. Dan contoh yang akan kita sebutkan berikut ini akan menjelaskan hal itu semua. Nah, jadi mungkin bisa kita simpulkan dulu, ya. Jadi bentuk riwayat akabir an asagir itu yang pertama, ada orang, ya, orang yang lebih tua secara umur atau secara tabaqat meriwayatkan hadis dari orang yang lebih muda. Nah, itu satu. Ya. Ada orang yang lebih tua meriwayatkan hadis dari yang lebih muda secara umur atau secara tabaqat. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada orang, ya, seseorang rawi meriwayatkan hadis dari guru yang mana ilmunya lebih sedikit dari dia. Ya. Artinya orang alim meriwayatkan hadis dari orang awam. Nah, itu juga disebut dengan riwayatul akabir anil asagir. Nah, itu kesimpulan dari paragraf yang barusan kita baca ini. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita baca contohnya, ya, aqsamuhu wa amthilatuhu. Nah, pembahagian istilah riwayatul akabir anil asagir wa amthilatuhu dan wa amthilatuha dan contohnya. Yumkinu an nuqassima riwayatul akabiri anil asagiri ila thalathati aqsamin. Mungkin, ya, atau dimungkinkan bagi kita untuk mengklasifikasikan istilah riwayatul akabir anil asagir ini kepada 3 bentuk atau 3 jenis, ya. Wahia, yaitu yang pertama. Nah, ini bentuk yang pertama. Ayyakuna rawi akbara sinnan wa aqdama tabaqatan minal marwi anhu. Nah, ini yang pertama nih. Bahwa ada seorang rawi, ya, seorang rawi hadis itu akbara sinnan, lebih tua secara umur, wa aqdama tabaqatan, dan lebih terdahulu secara tabaqat minal marwi anhu, dari gurunya. Nah, jadi marwi anhu ini bisa kita terjemahkan dari guru, an syaikhihi, ya, min syaikhihi, dari orang yang tempat dia meriwayatkan hadis. Itu namanya marwi anhu. Nah, ai ma'al ilmi wal hifzi aydan. Ya, artinya si rawi yang yang meriwayatkan itu ilmunya juga lebih banyak, hafalannya juga lebih banyak dari si guru. Nah, itu adalah bentuk riwayatul akabir anil asagir yang pertama. Ya. Jadi ada si rawi umurnya lebih tua atau tabaqat dia secara sanad lebih terdahulu, atau ilmunya lebih banyak misalnya, atau hafalannya lebih banyak. Tapi dia mengambil hadis dari orang yang di bawah dia. Umurnya di bawah dia, tabaqatnya di bawah dia, ilmunya juga di bawah dia, begitupun dengan hafalannya juga seperti itu, maka itu adalah bentuk riwayatul akabir anil asagir yang pertama.
Nah, itu ada. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyakuna rawi akbara qadran la sinnan minal marwi anhu. Nah, yang kedua ini adalah seorang rawi itu lebih senior secara qadran. Ya, qadran ini bisa kita terjemahkan secara martabat lah ya. Dia lebih senior secara martabat, secara tabaqat, la sinnan, tapi tidak secara umur. Ya, tidak secara umur, umurnya masih muda. Minal marwi anhu, dari gurunya. Nah, tapi secara martabat dia lebih tua, lebih banyak. Sementara dari segi umur dia lebih muda. Nah, misalnya kahafizin alimin an syaikhin kabirin ghairi hafizin. Seperti misalnya seorang yang hafiz lagi alim, dia hafiz, dia punya banyak hafalan hadis, kemudian alim, tapi dia meriwayatkan an syaikhin kabirin, dari seorang syekh kabir. Nah, syekh kabir di sini seorang awam, maksudnya dari syekh, seorang yang senior juga, tapi ghairi hafizin, tapi tidak hafiz. Dia bukan orang yang hafal hadis, dia bukan orang yang punya hafalan hadis yang banyak. Nah, sekalipun umurnya lebih tua dari si murid tadi. Nah, tetap saja syaikhin kabir ini disebut dengan as-saghir. Ya, tetap saja dia disebut dengan as-saghir. Nah, akabirnya siapa? Yaitu si rawi yang hafiz lagi alim tadi. Nah, jadi perawi yang hafiz lagi alim ini diistilahkan dengan akabir, ya, senior. Kemudian syaikhin kabir ini diistilahkan dengan as-saghir. Nah, karena dia secara keilmuan itu lebih rendah gitu. Nah, itu bentuk yang kedua. Kemudian apa contohnya? Ya, mislu riwayati Malikin an Abdullah ibni Dinarin. Ya, seperti misalnya riwayat dari Imam Malik yang mengambil dari Abdullah bin Dinar. Nah, jadi Imam Malik ini adalah seorang hafiz, seorang alim, ya, seorang ahli hadis Madinah, yang mana beliau ini meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar ini hanya orang biasa, Bapak Ibu. Ya, beliau hanya seorang perawi hadis saja. Beliau juga tidak punya banyak hafalan. Beliau juga bukan orang yang hafiz seperti Imam Malik, tapi Imam Malik meriwayatkan hadis dari beliau. Nah, dalam kondisi ini, maka periwayatan Imam Malik dari Abdullah bin Dinar ini disebut dengan riwayatul akabir anil as-saghir. Oke, nah ini yang kedua. Kemudian yang selanjutnya ayyakunar rawi akbara sinnan wa qadaran minal marwiyi anhu au akbara wa a'lama minhu. Nah, kemudian yang ketiga, ayyakunar rawi, bahwa ada seorang rawi itu akbara sinnan, lebih tua secara umur, wa qadran, dan juga secara martabat, minal marwiyi anhu, dari gurunya, ai akbara wa a'lama minhu. Artinya dia lebih senior dan lebih alim dari sang guru. Nah, maka dalam hal ini yang ketiga ini juga disebut dengan riwayatul akabir anil as-saghir. Nah, apa contohnya? Mithlu riwayatil Burqani atau Barqani anil Khatib. Ya, seperti misalnya riwayat dari Imam Al-Burqani dari Imam Al-Khatib. Nah, di sini Al-Burqani ini adalah seorang yang secara umur lebih tua, ya, lebih tua, dan juga secara martabat, secara ilmu itu lebih banyak dari Khatib. Nah, jadi dalam hal ini Al-Burqani itu diistilahkan dengan akabir, sementara Al-Khatib ini disebut dengan as-saghir. Nah, inilah 3 bentuk dari riwayatul akabir anil as-saghir. Nah, bedanya sama yang pertama ini, kalau yang pertama itu senior dari segi ilmu saja. Ya, senior dari segi ilmu, ya.
Kemudian dari segi tabaqat. Kemudian yang kedua, senior dalam hal martabat. Ya, qadran, tabaqat. La sinnan, tapi bukan dalam segi umur. Nah, ini yang kedua. Sementara kalau yang ketiga, senior dalam hal umur dan martabat. Nah, jadi dua-duanya. Ya, dari segi umur dan martabat. Dan juga lebih alim juga. Nah, jadi yang ketiga ini lebih komplit seniornya. Senior secara umur juga, senior secara martabat, dan yang terakhir senior secara keilmuan gitu. Nah, ketika dia mengambil dari orang yang di bawahnya, maka itu disebut dengan riwayatul akabir anil asagir. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat, min riwayatil akabiri anil asagir. Tergolong sebagai riwayat akabir anil asagir juga, yaitu riwayatus sahabati anit tabi'in. Kariwayatil abadalati, ya, abadilah, wa ghairihim an Ka'bil Ahbar. Ya, dari Ka'bil Ahbar, Ka'ab al-Ahbar. Nah, tergolong sebagai riwayat akabir anil asagir, yaitu riwayat sahabat dari tabi'in. Nah, ini seperti yang tadi kita jelaskan ya, sahabat ini kan lebih senior sebenarnya dari tabi'in. Nah, sahabat ini akabir, tabi'in ini disebut dengan asagir. Nah, seperti apa contohnya? Kariwayatil abadilah. Seperti riwayat dari sahabat-sahabat yang tergolong dalam istilah abadilah, ya, abadilah. Nah, abadilah ini maksudnya 4 orang sahabat yang namanya Abdullah. Nah, yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Amru bin As. Nah, itu namanya abadilah itu, abadilah ya. 4 orang sahabat yang namanya sama. Nah, kita ulangi, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Amru bin As. Itu abadilah namanya. Seperti riwayat abadilah yang 4, wa ghairihim, dan selain mereka, dari Ka'ab al-Ahbar, ya, dari tabi'in yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Nah, ini tergolong sebagai riwayat akabir anil asagir. Kenapa? Ya karena abadilah ini sahabat, sementara Ka'ab al-Ahbar itu adalah seorang tabi'in. Nah, itu. Kemudian yang kedua, riwayatut tabi'i an tabi'ihi. Ya. Yang kedua, yaitu riwayat tabi'in dari tabi'at tabi'in. Nah, secara tabaqat, tabi'at tabi'in itu kan di bawah tabi'in ya. Nah, tabi'in ini setelah sahabat. Nah, sehingga ketika ada seorang tabi'in mengambil hadis dari tabi'at tabi'in, maka itu juga tergolong sebagai riwayatul akabir anil asagir. Nah, apa contohnya? Kariwayati Yahya bin Sa'id al-Ansari an Malikin. Seperti misalnya periwayatan Yahya bin Sa'id al-Ansari an Malikin dari Imam Malik. Nah, Imam Malik ini seorang tabi'at tabi'in. Ya, tabi'at tabi'in. Sementara Yahya bin Sa'id al-Ansari dia adalah seorang tabi'in. Nah, jadi ketika Yahya bin Sa'id al-Ansari seorang tabi'in, sementara Imam Malik adalah tabi'at tabi'in ya. Nah, jadi di sini orang yang lebih senior itu meriwayatkan dari juniornya secara tabaqat. Nah, sekarang apa faedahnya? Kenapa kita harus tahu dengan istilah ini? Ya, jadi setiap istilah dalam ilmu hadis ini dia punya faedah, Bapak Ibu. Ya, dia punya kegunaan. Sehingga dari faedahnya inilah kita tahu apa fungsi kita mempelajari masing-masing tema yang ada dalam kitab ilmu hadis ini. Nah, untuk apa kita mengetahui istilah riwayatul akabir anil asagir? Yang pertama, alla yutawahhama annal marwiya anhu afdalu wa akbaru minar rawi anhu likaunihi al-aghlaba. Nah, yang pertama adalah agar
tidak dikeragui atau tidak diwahami, maksudnya tidak disangka gitu ya. Annal marwiyanhu, bahwa sang guru itu afdalu wa akbaru minar rawi anhu. Bahwa sang guru, maksudnya tempat meriwayatkan hadis, orang yang meriwayatkan hadis itu lebih baik dan lebih senior dari muridnya. Supaya nanti kita nggak salah paham. Ya. Kadangkala si guru itu dia lebih junior dari yang meriwayatkan gitu. Dari mana kita tahu? Ya, dari bahasan ini, dari bahasan riwayatul akabir anil asagir. Terkadang ada orang yang secara umurnya dia sudah tua atau tabaqatnya lebih tua, tapi ternyata dia mengambil dari orang yang lebih muda dari dia. Jangan sampai kita mengatakan, oh ini sanadnya terbalik ini. Ini sanadnya terbalik. Bagaimana mungkin orang yang lebih tua meriwayatkan hadis dari yang lebih muda? Nah, agar anggapan itu tidak muncul ketika kita membaca sanad, maka pengetahuan terkait dengan riwayatul akabir anil asagir ini sangat penting. Nah, karena biasanya likaunihi al-aghlab, karena kondisi guru lebih mulia dari murid itu aghlab saja, kebiasaan saja. Nah, tapi tidak selalu seperti itu. Ya, tidak selalu seperti itu. Karena dalam sanad hadis bisa saja orang yang lebih senior mengambil hadis dari orang yang lebih junior gitu. Kemudian yang kedua, apa faedahnya belajar ini? Alla yuzanna anna fis sanadi inqilaban. Nah, li'anna al-'adata jarat bi riwayatil asagiri anil akabiri. Nah, yang kedua, tujuan kita memahami bab ini agar tidak dikira bahwa di dalam sanad itu ada inqilaban. Ada inqilab. Inqilab itu maksudnya keterbalikan sanad. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi ya. Jangan muncul anggapan kalau sanad ini terbalik ini. Ini dia lebih senior. Kok ngambil ke juniornya? Nah, sepertinya nih sanadnya terbalik ini. Nah, agar tidak sampai ada anggapan seperti ini, maka orang harus tahu, oh jangan-jangan ini masuk golongan riwayatul akabir anil asagir. Berarti ini ada, bukan terbalik sanadnya. Nah, seperti itu. Jadi bagi orang yang paham bab ini, ketika dia menemukan di dalam sanad ada sahabat meriwayatkan dari tabi'in, maka dia tidak buru-buru menilai sanad itu inqilab, terbalik. Ya. Atau ketika dia menemukan seorang tabi'in meriwayatkan hadis dari tabi'in, dia nggak buru-buru, oh ini sanadnya munqalib ini atau inqilab. Nah, dia nggak buru-buru karena dia tahu, oh ini ternyata fenomena riwayat akabir anil asagir. Li'anna al-'adata jarat bi riwayatil asagiri anil akabir. Karena kebiasaan biasanya berlaku itu riwayat asagir anil akabir. Ya, yang biasa berlaku itu adalah riwayat junior dari seniornya. Yang biasa itu adalah riwayat tabi'in dari sahabat atau riwayat tabi'in dari tabi'in. Nah, itu yang biasa. Tapi ketika ada yang kebalikan itu, ya, jangan sampai kita buru-buru menilai sanad itu terbalik gitu. Ya. Karena ternyata ada dalam fenomena sanad itu sahabat meriwayatkan dari tabi'in, kemudian tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Nah, itu fungsinya. Nah, kemudian yang keenam, asharul musannafati fi. Ya. Karya-karya populer yang berkenaan dengan hal ini, dengan hal riwayatul akabir anil asagir. Nah, di antara kitab yang membahas ini adalah Kitabu ma rawahul kibaru anis sighari wal aba'u anil abna'i lil hafizi Abi Yaqub Ishaq bin Ibrahim al-Warraq. Nah,
Jadi ada nama kitab Ma rawahul kibaru anis sighari wal aba'u anil abana'i. Nah, ini judul kitab ya, di mana di dalam kitab ini ada riwayat perawi senior dari perawi yang lebih junior. Dan ada juga riwayat bapak dari anak. Nah, biasanya kan anak dari bapak ya. Tapi ada juga hadis yang di dalam sanadnya seorang bapak meriwayatkan dari anak. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, di mana bisa kita temukan di dalam kitab ini? Nah, yang ditulis oleh Al-Hafiz Abi Ya'qub Ishaq bin Ibrahim Al-Warraq. Nah, ini yang fenomena yang ketiga tadi ya, Bapak Ibu, yaitu riwayat Akabir anil Asagir. Nah, ini masih nyambung sebenarnya. Yang keempat, riwayatul aba'i anil abana. Riwayat bapak dari anak. Nah, ini juga fenomena yang unik sebenarnya. Bapak mengambil pelajaran atau mengambil hadis dari anaknya. Kalau yang biasa, anak yang belajar dari bapak. Tapi terkadang di dalam sanad itu ada bapak meriwayatkan dari anak. Nah, itu. Bagaimana bentuknya? Nah, sekarang yang pertama ta'rifuhu, pengertiannya. Apa pengertian riwayatul aba anil abna? Yaitu pengertiannya ayyujada fi sanadil hadithi abun yarwil haditha an ibnihi. Bahwa ditemukan di dalam sanad hadis ya, seorang bapak meriwayatkan hadis dari anaknya. Ya. Ketika kita temukan seorang bapak meriwayatkan hadis dari anaknya, dia mengambil hadis dari anaknya, maka itu diistilahkan dengan riwayatul aba anil abna. Ya, riwayatul aba anil abna. Dan ini biasa Bapak Ibu ya. Jadi orang dulu, sahabat itu mereka tidak semuanya yang selalu mengiringi Nabi. Ya. Jadi sahabat Nabi itu jangan dibayangkan mereka itu setiap hari itu berkeliling, maksudnya kemana Nabi pergi mereka ikut gitu, nggak selalu seperti itu. Jadi ada di antara sahabat itu yang sibuk dengan pekerjaannya sehari-hari, kemudian ada juga bagi mereka yang bekerja gitu ya, dan ada juga mereka yang yang mengikuti Nabi kemanapun Nabi pergi, ada juga yang seperti itu, yang diistilahkan dengan ahlus suffah ya, sahabat-sahabat Nabi yang tidak punya keluarga, yang tidak punya pekerjaan. Nah, itu biasanya mereka tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Nah, itu diistilahkan dengan ahlus suffah. Nah, terkadang ya bapaknya kerja sementara anaknya dekat dengan Nabi. Nah, itu ada. Ya. Bapaknya sibuk kerja atau bapaknya mungkin tidak terlalu sering bersama Nabi, sementara anaknya sering dengan Nabi. Nah, dalam kondisi yang seperti ini terjadilah fenomena riwayatul aba anil abna. Ya, riwayat bapak dari anak. Nah, itu melogikakannya. Kenapa kok bisa terjadi riwayat bapak dari anak? Itu biasanya kan anak yang belajar dari bapak. Nah, ternyata fenomena ini terjadi karena secara sosial, secara secara kehidupan sosial, sahabat itu tidak semuanya yang selalu mengikuti Nabi gitu. Nah, jadi kadang mereka bahkan mayoritas sahabat itu awam. Awam maksudnya orang yang tahu tentang agama itu secara biasa-biasa saja. Nah, sehingga mereka itu saling belajar satu sama lain. Ya, saling belajar satu sama lain. Nah, itu yang terjadi. Nah, sehingga wajar kalau yang terjadi fenomena riwayatul aba anil abna itu. Nah, apa contohnya? Misaluhu haditsun rawahul Abbas bin Abdul Muttalib ani ibnihi al-Fadl anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina salataini bil Muzdalifah. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib ya, dari anak beliau. Siapa anaknya? Yaitu Fadl. Ya, Fadl bin Abbas.
Jadi Abbas ini ayahnya, ya, ini ayahnya, sementara Al-Fadl ini anaknya. Nah, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib itu meriwayatkan hadis dari anak beliau, yaitu Fadl namanya, Fadil ya. Nah, apa riwayatnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah pernah menjamak antara dua salat ketika beliau berada di Muzdalifah. Nah, ini ya fenomena Sayyidina Abbas yang meriwayatkan dari Fadl bin Abbas, maka ini disebut dengan riwayatul aba anil abna. Nah, apa faedahnya? Ya, apa faedah memahami ini? Nah, sama seperti yang tadi, min fawaidihi, di antara faedah mengenal istilah riwayatul aba anil abna ini adalah alla yuzanna anna fi sanadi inqilaban aw khata'an. Supaya tidak dikira bahwa di dalam sanad itu ada inqilab, ada keterbalikan sanad, au khata'an, atau ada kekeliruan. Nah, supaya orang tidak terburu-buru menilai kalau sanad itu terbalik. Kenapa? Li'annal asla ayyarwiyal ibnu an abihi. Karena pada dasarnya yang biasa itu adalah anak meriwayatkan dari ayah. Nah, secara logika biasanya anak itu meriwayatkan hadis dari bapaknya, anak belajar dari ayahnya. Nah, berangkat dari kebiasaan ini, jangan sampai kita memperlakukannya secara mutlak dalam sanad hadis. Karena terkadang dalam sanad hadis itu bapak biasa meriwayatkan dari anaknya. Kenapa ya? Karena fenomena sosial tadi itu. Ya, tidak selalu semua sahabat itu mereka mengikuti Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi, nggak selalu seperti itu. Kadang ada beberapa hal, beberapa bagian dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan Nabi itu hanya didengar oleh anaknya. Nah, sementara bapaknya nggak ikut misalnya. Nah, itu biasa gitu ya. Wahada an-naw'u ma'an naw'il ladzi qablahu yadullu ala tawadhu'il ulama. Jenis ini, ya, maksudnya jenis bahasan ini, maksudnya riwayatul aba anil abna, ma'an naw'il ladzi qablahu, bersama jenis yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya tadi riwayatul akabir anil asghir, ya dulu, ya, menunjukkan ala tawadhu'il ulama, kepada sifat tawadhu'nya para ulama. Nah, wa akhdhihimul ilma min ayyi syakhsin kana, dan mereka rela mengambil ilmu dari siapapun, ya, dari siapapun. Wa in kana dunahum fil qadri was sinni, sekalipun orang lain itu di bawah mereka secara martabat dan secara umur. Nah, jadi salah satu teladan yang bisa kita ambil dari fenomena ini, Bapak Ibu, bahwa para ulama dulu atau para perawi hadis dulu itu mereka tidak segan mengambil ilmu dari siapapun. Ya, sekalipun orang itu biasa-biasa saja, tapi dia membawa riwayat Nabi, dia membawa sebuah hadis Nabi, atau dia membawa sebuah pengetahuan. Nah, ulama itu rela ngambilnya, rela menjadi murid dari orang itu, sekalipun dia titelnya adalah ulama. Nah, ini yang mungkin agak tradisi ini mungkin ya agaknya sekarang banyak yang agak berkurang di antara kita ya. Kadang ada orang yang sudah titelnya tinggi sedikit, kemudian ketika ada orang awam atau misalnya guru yang di bawah dia menyampaikan sesuatu ke dia, nah itu biasanya dia meremehkan atau nggak maulah mendengar itu gitu. Kenapa? Karena dia merasa dia lebih baik, lebih alim, sehingga nggak patut berguru ke orang yang di bawahnya. Nah, artinya kita harus banyak belajar nih Bapak Ibu kepada mereka, para ulama yang dulu ya. Jadi mereka tidak segan mengambil ilmu kepada siapapun, sekalipun orang yang mereka ambil ilmunya itu lebih muda, kemudian lebih umurnya masih muda, kemudian martabatnya di bawah mereka dan seterusnya. Nah, terakhir
Ashharul musannafati fi. Ya, karya-karya populer terkait dengan riwayatul aba anil abna, yaitu kitab Riwayatul Aba'i anil Abna lil Khatibi al-Baghdadi. Ya, kitab Riwayatul Aba anil Abna karya Imam Khatib al-Baghdadi. Nah, ini. Jadi kalau Bapak Ibu pengen melihat contoh-contoh hadis yang lebih banyak terkait periwayatan seorang bapak dari anak, nah itu bisa dilihat dalam kitab ini. Itu Riwayatul Aba anil Abna karya Imam Khatib al-Baghdadi. Oke. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kira-kira ada tambahan mungkin, ada sebelum kita akhiri? Ada tambahan atau ada hal yang perlu kita diskusikan sebelum kita akhiri? Nah, minggu depan itu Riwayatul Abna anil Aba, ya. Jadi Lataiful Isnan itu ada beberapa istilah. Kalau sebelumnya kita sudah bahas hadis musalsal, ya. Hadis musalsal, kemudian yang barusan Riwayatul Akabir anil Asagir, kemudian Riwayatul Aba anil Abna. Nah, kemudian nanti Riwayatul Abna anil Aba, kemudian Riwayatul Aqran namanya, kemudian ada namanya riwayat Mudabbaj, Al-Lahiq was-Sabiq, dan seterusnya. Nah, insyaallah materi itu akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, insyaallah. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Saya kira ini cukup mudah dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu Bapak Ibu sampai di sini. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya, mohon izin. Ya, kita mohon izin duluan ya, Pak. Ya, monggo. Jazakallahu khairan katsiran. Wa iyyakum.